Selamat malam. Selamat malam, ini bintang tamu kita, Selisia Cindy Agatha. Ayo. Yes. Instagramnya apa Mbak Selisia? @selisiaca. Follow Oke, ya. follow. Arep bahas apa iki? Bahas apa ya, Mas? Ngombe kopi sih. Bahas Kopi apa? sih. Enaknya bahas apa, Mas? Kopi ini kakian. Rada mbliyeng, guys. Selisia, saiki masih kuliah atau apa kesibukannya? Kuliah, kerja. Kuliah, kerja. Heeh. Kuliahnya sudah semester berapa? 5. Semester 5. Perlu diketahui Selisia ini rekan saya di organisasi aktif, Ya. terus sergap ya aktif punya. Ya aku rada ndredeg ya karo cewek iki, guys. Perasaan deket, Mas. Oh. Biasa ya. Apa iki sing ade bahas pada malam hari ini? Enaknya bahas apa, Mas iki? Ini dari masalah apa dulu? Masalahmu dong, sing duwe masalah kok. Aku lagi ada masalah soalnya. Lagi happy, guys. Iya, baru happy malam ini. Iya. Ngomong-ngomong udah punya cowok? Udah dong. Aduh, buat teman-teman yang masih jomblo nggak usah patah hati ya. Terus dia cowok Udah. Nah. dari 10 tahun jomblo akhirnya Enggak. punya cowok juga. Enggak. Baru 6 bulan menjomblo. Oh, 6 bulan. Jujur ngono iki. Ben dikira lagu lah. Oke. Selisia, ini saya punya 3 pertanyaan. Misalnya satu pertanyaan tapi 3 kemungkinan. Misalnya kamu berdoa terus punya hajat dikabulkan, 3 permintaan itu apa? Pengen kaya. Pengen kaya, Punya bisnis yang banyak, bisnis yang banyak, bisa lanjut pendidikan sampai aku tuh ngerasa aku tuh mampu. woi, Ya. nggak cowok nggak ada dari ketiga-tiganya nggak punya pengen cowok seperti apa orang? Cowokku sekarang udah cukup. Berarti 3 keinginan Cindy itu tadi, guys, aku lali. Sing penting mau di return meneh wae enak. Apa mau Cindy? Pengen kaya, Kaya, berpendidikan, berpendidikan, sama mempunyai bisnis yang banyak. duwe bisnis. Kabeh wong yo pengene ngono Ya, deh. lah ya itu kan kalau kita itu toh Mas, kalau berdoa itu kan pasti seperti itu, gitu loh. Yang diinginkan seperti itu. Oke. Biar lebih cair suasananya, panggilkan teman satu lagi ya. Oke, Linda sini. Sini Linda. Berapa apa? Mas Anang. Duduk sini. Yuk, Karin. Sini. Ini. Mendekat. Yes. Kota edit deh. Ye, ketambahan 1 cewek lagi, Mbak Linda. Instagramnya apa Mbak Linda? @alindardiani. Alindia Ardiani. Kuliah semester Kuliah semester 7. 7 jurusan Manajemen Pariwisata Islam. wis itu mau konsultasi tentang manajemen pariwisata Islam sama Mbak Linda. Mbak Linda teko apa arep ngandani apa arep apa iki? Aku diundang. Oh, diundang. Tanpa kejelasan ya maksudnya. Oh. Gini loh Mbak Linda. Temenmu ini dulu itu kan selalu kesepian, selalu apa ya? Hah? Jadi umpan tenan kayak ini. Oh. Terus sekarang dia udah mulai ceria. Yang kamu lihat seperti apa teman kamu? Sejauh ini ya Mas, aku ndelok Mbak sini kayak lebih bahagia daripada sebelumnya. Emang kunci bahagia itu apa? Mungkin ya apa ya? Sesuatu yang tidak didapatkan sebelumnya loh. Enggak, sebenarnya kunci bahagia menurut personal orang itu beda-beda ya, definisinya beda-beda ya. Mungkin menurut Cindy bahagia ki wah berpendidikan, duitnya oke, punya bisnis gitu. Tapi kalau Linda 3 tadi seperti yang saya tanyakan ke Cindy. Ini aku simpel sih Mas, cuma cukup.
Cukup oke. Nek misalnya Cukup. ya cukup dalam segala hal. Ketika kita merasa cukup, berarti kan kadang itu malah kayak dilebihkan gitu loh, Mas. Berarti Jadi gunanya misalnya dia pacar siji kurang, loro cukup gitu ya. Iya, Mbak Cindy itu gitu enggak? jangan. Oh, jangan. Pacar itu cukup satu aja. Nah, Pacar cukup satu aja tapi ya cukup satu. setia. Iya. Linda, Mbak Cindy, kalian kan udah lama ikut organisasi ya. Iya. Terus yang kamu ketahui atau pengalaman kamu tentang organisasi apa? Mulai Mbak Cindy dulu. Organisasi itu ya, gimana ya, Mas? Bikin kita tambah gimana ya? Kurang seru suaranya. Organisasi itu bikin kita tambah punya banyak teman. Seperti itu. Punya banyak pengalaman. Kayak bisa mengekspresikan diri kita gitu loh. Jadi dengan ikut organisasi itu kita tuh yang tadinya jadi pendiam terus awal sama teman-teman nih yang nggak pendiam jadi melu senengane ya Eksplorasi diri. Iya gitu Gitu ya. Nah, Mbak Linda ikut organisasi hasilnya apa? Atau pengalamannya apa? Ikut organisasi itu sebenarnya apa ya, Mas? Pertama itu sebenarnya itu komitmen sih. Kalau kan kita kadang itu mereka ikut organisasi tapi nggak sampai akhir gitu loh. Jadi cuma penasaran gitu di awal, tapi ketika menjalaninya itu berhenti kayak gitu. Nah, menurutku di organisasi itu belajar bagaimana kita berkomitmen sih. Ketika kita sudah memilih, oh aku ikut ini, berarti kita harus menuntaskan itu sampai akhir sebenarnya. Sampai masa periode kita selesai gitu. Sampai berarti kayak bertanggung jawab apa yang kita pilih gitu loh. Jadi jangan cuma setengah-setengah tok. Nah, dari organisasi itu selain kita belajar tentang komitmen juga teamwork atau kerjasama. Gimana kita bekerja sama orang lain, karena ketika kita mungkin ke depan kita bakal banyak ketemu sama orang-orang. Terus bagaimana kita bisa menjalin kerjasama itu dengan baik gitu. Dan dari organisasi juga kita bisa belajar banyak karakter dari orang. Jadi ketika kita nanti bisa ketemu sama orang-orang luar, jadi kita lebih paham gitu loh, untuk menangani orang yang karakternya seperti ini kayak gimana. Terus untuk mencari solusi dengan bertemu orang yang karakternya kayak gini itu seperti apa, kayak itu sih. Tepuk tangan dulu. Mantap. Panjang tapi jelas ini. Panjang tapi jelas. Aku nangkap maksudnya. Oke, ngomong-ngomong tentang organisasi ya, Cindy sama Linda ya. Ini aku punya satu kisah yang nanti kita bisa bagikan buat teman-teman juga. Ini namanya ilmu tentang psikolog kesadaran ikut berorganisasi, atau nanti bisa dalam suatu masyarakat ada yang namanya bystander effect. Apa itu? Kita itu selalu berpikir wis enek kae ngaupun dadak aku. Seperti itu. Halah, barane wis enek kae. Pada akhirnya apa? Dalam suatu organisasi atau dalam suatu kumpulan tidak terjadi apa-apa. Kalau orang Jawa bilang itu jagake siji lan siji nih. Nah, itu yang harus kita hindari ya, anak-anak muda jangan punya pemikiran seperti itu. Bayangkan kalau kita itu saling jagake wis enek kae we, ya udah, nanti kita dalam suatu organisasi itu tidak akan terjadi apa-apa. Terus alangkah lebih baiknya apa? Bersinergi antara pengurus dan juga anggota. Jadi saling berkomunikasi, saling bersinergi. Misalnya apa? Kalau yang aktif pengurusnya saja, anggota diam, ya tidak terjadi apa-apa. Kalau yang aktif anggotanya, pengurusnya tidak melakukan apa-apa, sama saja. Setuju nggak? Setuju. Enak, setuju. Teman-teman, bintang tamu saya ngantuk. Enggak, Deng. Enggak. Karena biasanya dia itu paling cerewet, paling heboh, paling meriah. Ini capek kayaknya ya. Enggak. Ngomong-ngomong, sekarang udah punya kesibukan bisnis, boleh diceritain buat teman-teman bisnis itu gimana jalannya, keluh kesahnya apa gitu.
namanya merintis usaha itu ya Mas, pasti banyak keluh kesahnya. Hmm. Tapi yo gimana kita itu enjoy aja. Apa gimana pun beratnya itu kita merintis usaha. Kalau kita enjoy menjalaninya itu bakalan nanti ke depannya itu juga enak-enak banget gitu loh. Oh, yang penting enjoy aja ya. Yang penting mah enjoy. Ya, dipikir sih boleh tapi jangan terlalu berlarut-larut mikirnya gitu loh. Misal enek wong utang ya enjoy ngono. Enjoy. Nanti bakalnya disawar kok. Misal rugi ya enjoy gitu ya. Ya enggak. Oh, enggak. Ada masalah kayak gitu. Kan pasti kan sudah ada itu toh Mas. Sudah ada perhitungannya. Oh, pasti kan sudah ada perhitungannya. Kalau masalah laba rugi itu kan pasti apalagi di dalam dunia bisnis ya. Itu laba rugi itu pasti sudah ada perhitungannya. Mantap, cantik banget. Oke, sekarang ke Linda. Kalau Linda, nanti kalau setelah kuliah, kedepannya kamu mau gimana? Nikah? What? Oh enggak. Oh belum. Karir sih Mas. Karir dulu ya. Yang kamu inginkan apa? Di bidang apa? Terus mau gimana gitu? Nek aku sebenarnya yang pertama itu sesuai jurusan sih ke dunia pariwisata. Terus ada ya di sekitar desamu ada ya pariwisata? Ada. Jadi nanti buat latihan dulu. Oh siap. Satu loncatan dulu sebelum ke yang lebih besar. Terus nulis. Oh iya, kayaknya suka nulis ya Linda ya? Iya. Ngarang aja atau berdasarkan kenyataan? Ada yang ngarang aja sesuai imajinasi sendiri, ada yang sesuai realita di kehidupan. Terus kalau kamu ngarang itu butuh observasi enggak? Iya sih Mas, butuh kalau nggak observasi kayak nulisnya itu seakan-akan kayak mengada-ada sih. Kalau nggak observasi. Ngomong-ngomong nih, udah ada berapa karangan yang kamu buat karyanya? Sejauh ini OTW 2. Boleh Bang dipromosikan? Mumpung di sini ini channel terbesar Desa Bero. Luar biasa. Yang pertama itu kontradiktif waktu Mas. Kontradiktif waktu itu maksudnya kayak karena waktu itu kayak bisa kita melakukan waktu sekarang, maksudnya suasananya kayak gini, tapi kita nggak tahu besoknya itu kayak gimana gitu. Jadi kayak belum tentu waktu yang sekarang kita kesempatan yang sama, dapat kesempatan yang sama. Iya, gitu. Akan berulang besoknya juga gitu. Nah itu termasuk yang ngarang aja atau realita? Nah itu kan kontradiktif waktu itu saya bikinnya sama teman-teman, jadi nggak cuma saya sendiri. Ada tim gitu ya? Ada tim. Nah itu kayak isinya itu cerita pendek gitu Mas. Nah ada yang ngarang sendiri, ada yang observasi sih kayak gabungan gitu. Sama saya juga kayak ikut diskusi sama teman juga. Gitu. Terus rencananya mau dikembangkan ke film atau ke apa enggak? Atau ke buku? Kalau saya tuh orangnya lebih sebenarnya tuh di belakang layar, jadi nggak suka behind the scene ya. Nggak suka terlalu bener nggak sih ngomongnya behind the scene. Nah itu maksudnya ilat Jawa guys. Jadi kalau daripada film tuh lebih suka ke buku sih Mas. Gitu. Balik ke Cindy lagi lah. Cindy tadi pendidikannya udah ya, terus bisnisnya juga udah, Linda di pendidikan udah. Sekarang kalian yang ngomong lah. Ngomong apa Mas? Ya mau cerita apa? Sesuatu yang belum pernah tercapai di dalam hidupmu itu apa? Terus kira-kira aku harus gimana sih? Gitu. Tahu nggak maksudnya? Iya. Tahu kan? Boleh diceritain dari sini dulu. Ya banyak loh Mas keinginan yang belum tercapai dan kita itu. Ya nggak apa-apa, kita dengerin sampai selesai. Dan itu nggak bakalan selesai satu malam. Nggak apa-apa. Nanti ceritanya full, tapi yang kita impian sih paling bener-bener pengen Mbak. Mungkin impian ya bisa mengamini. Impian yang pengen banget aku wujudin itu ya itu tadi. Aku tuh pengen punya bisnis yang nggak cuma satu.
Jadi tuh sebenarnya aku udah punya bisnis di bidang kayu. Nah aku tuh pengen punya bisnis di bidang kuliner. Jadi tuh nggak cuma dalam satu kategori aja gitu loh bisnisnya. Jadi banyak bisnis gitu kan, nanti bakalan juga masyarakat ini juga punya peluang kerja loh kalau kita punya bisnis, bisa merintis bisnis dan bisnisnya itu sukses, kan kita juga bisa gimana ya mas, gimana ya, kita itu juga bisa melibatkan masyarakat sini gitu loh. Jadi nggak cuma gitu, jadi bisa membuka lowongan pekerjaan juga. Keinginanku sih itu. Perlu diketahui teman-teman, Cindy ini tulang punggung keluarga, dia itu wanita yang tangguh. Wanita tangguh, tepuk tangan dong deh. Di usia yang semuda ini dia harus mempunyai tanggung jawab yang sangat besar gitu. Itu tidak mudah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus apresiasi, minimal follow IG-nya. Yang penting enjoy menjalani hidup ya kan mas. Enjoy aja menjalani hidup, apapun yang sudah Tuhan takdirkan ya harus kita terima dengan baik, dan percaya aja bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah apa yang sudah kita planning sebelumnya. Mudah-mudahan bukan hanya kata-kata ya. Ini mudah-mudahan harapan kita semua. Tapi gini, setelah kepergian ibu itu kayak ada aja gimana ya, ada aja cobaan, tapi itu satu persatu itu bakalan terselesaikan secara cepat mas. Yang penting itu kita nggak lupa berdoa, jangan lupa berdoa ya, terus berusaha ya, doa dan usaha itu pentingnya. Doa dan usaha kita sinergikan akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Mantap. Iya dong, harus kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh menyerah. Pokoknya itu jangan cuma pasrah lah di fase yang kayak gini aja tuh jangan berhenti di zona nyaman gitu ya. Iya benar. Apalagi yang masih muda, kaum muda, kaum milenial itu jangan cuma pasrah. Aku kan pengen punya netok, cuma menekuni satu bidang tok ya jangan. Sip, mantul. Jangan cuma satu bidang tok. Mumpung kita itu masih muda, belum punya keluarga, apapun bidangnya itu harus kalau kita mampu kita lakuin, coba. Nggak ada salahnya kita itu mencoba. Nggak takut gagal? Nggak, kenapa harus takut gagal? Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu itu gagal atau berhasil. Ya nggak mas? Benar. Saya setuju itu. Kalau kita aja udah takut mencoba, gimana kamu bisa tahu keberhasilan kamu nanti? Lebih baik gagal daripada tidak melakukan apa-apa. Yalah. Kalau kita gagal kan seenggaknya kita sudah melakukan apa yang kita ingin wujudkan, walaupun gagal. Satu kali gagal, bangkit lagi. Tunggu. Nanti buat teman-teman yang nggak paham, maksudnya ada translate-nya di bawah. Ngomongnya cepet banget ya. Lanjut. Walaupun kita gagal satu kali, jangan langsung pasrah, nyerah, ngelokro. Aduh, itu ya banget ya. Enggak jangan. Satu kali gagal bangkit lagi. Anak muda harus punya jiwa petarung. Petarung bukan maksudnya tinju ya. Maksudnya bukan tawuran atau apa. Maksudnya petarung itu kita harus fight, kita harus survive. Gitu. Kita harus berjuang dan benar-benar itu kita tuh harus bisa nunjukin ke semua orang kalau kita itu mampu, walaupun banyak cobaan yang datang kepada kita itu tunjukin ke semua orang kalau kita itu benar-benar mampu. Jangan cuma pasrah nyerah dong. Enggak deh, jangan sampai kaum milenial itu seperti itu, jangan sampai. Yang dibicarakan Cindy tadi, Dinda, kita harus menunjukkan, harus berusaha semampu kita. Tapi misal kalau ini pertanyaan buat Dinda ya, misal ada orang yang masih tetap saja menilai kita salah, menilai kita buruk, itu tanggapan kamu gimana? Nek, menurutku ya, karena sekarang ini kayak isunya itu kayak mental health atau kayak banyak anak-anak muda itu yang kena apa ya, mentalnya itu kayak gampang down banget ya. Sensitif. Nah, mungkin banyak orang-orang yang kalau dikatain sedikit baper gitu ya. Terus kalau gagal sedikit baper gitu. Nah, menurutku kalau banyak orang yang
apa ya, ngatain kita apapun itu, ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya bodo amat gitu Mas. Jadi nggak usah dengerin apa kata orang, karena orang lain punya satu mulut untuk bicara, tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga kita dari dan untuk bergerak. Perkataan orang-orang lain kayak gitu. Oke, mantap sekali. Bintang tamu kita malam hari ini quotes-quotesnya hebat. Anak muda tapi udah punya pemikiran yang cemerlang jauh ke depan. Iya. Oke, buat teman-teman yang pengen juga podcast sharing-sharing di sini, boleh nanti kita agendakan. Oke, cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan ngobrol di balik layar. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.